历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Baiklah. Sheng Minghuang akhirnya mengangguk. Ayah. Sheng Xiao buru-buru berkata, ini bukan hal main-main. Jika Qin Yang gagal membantu Master Shen menang, maka Qian Zaiyuan pasti tahu, dan kita akan menyinggung dia, serta kakaknya, Qian Hengyuan. Aku bisa menjaminnya. Jiang Rong berkata dengan senyum ringan, kecuali kita yang ada di sini, tidak akan ada orang lain yang tahu. Mendengar Jiang Rong berkata begitu, mata Sheng Minghuang pun bersinar. Identitas Qin Yang pasti tidak sederhana. Kalau tidak, bagaimana mungkin Master Jiang Rong yang begitu sombong bersedia menjaminnya? Sheng Minghuang lalu berkata, aku bisa menyetujui syaratmu. Jika kamu bisa membuat Shen Tianchen menang, aku akan meminjamkan Tianyuan Lingjing selama 10 hari. Bagus! Qin Yang menyipitkan mata, memandang Shen Tianchen di sampingnya, dan berkata dengan senyum, kalau begitu, Master Shen, ikut aku. Setengah jam saja cukup. Cukup? Cukup untuk apa? Qin Yang membawa Shen Tianchen ke sisi arena kompetisi dan memasuki sebuah gazebo di mana mereka duduk bersila. Saat ini, Qin Yang terus menulis sesuatu di atas meja batu dengan air sebagai tinta sambil menggumamkan kata-kata. Shen Tianchen di sampingnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tak berani lengah sedikit pun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Bagi Sheng Minghuang dan yang lain, setengah jam terasa seperti duduk di atas duri. Tapi bagi Shen Tianchen, waktu itu berlalu sangat cepat. Master Shen, pertandingan akan segera dimulai. Kenapa buru-buru? Tunggu saja. Shen Tian berkata dengan tidak sabar. Namun pengantar pesan itu benar-benar tercengang. Shen Tianchen selama ini dikenal sebagai alkemis roh paling kuat di kerajaan Sheng Yue, dan sikapnya terhadap siapapun selalu ramah, bahkan terhadap penjaga biasa seperti dirinya. Tapi sekarang, Shen Tianchen tampak tidak sabar dan gelisah. Sudah cukup. Qin Yang tersenyum ringan, semua ini cukup untuk mengubah alkimiamu saat ini. Meski belum bisa membuatmu setara dengan alkemis tingkat 6, tapi cukup untuk mengalahkan Qian Zaiyuan. Tuan Qin, ini. Melihat tulisan yang perlahan mengering di atas meja, Shen Tianchen berharap bisa memutar balik waktu. Tuan Qin, apa jenis alkimia ini? Tanya Shen Tian tak tahan lagi. Disebut alkimia? Qin Yang bergumam, ini adalah metode peningkatan alkimia yang dicatat dalam Jiuyuan dan Dian. Gunakan sepenuh hati dalam 2 pertandingan berikutnya. Jiuyuan dan Dian? Ekspresi Shen Tianchen sedikit berubah. Ia belum pernah mendengar nama alkimia itu sebelumnya. Qin Yang memahami, tentu saja, Shen Tianchen tak akan tahu tentang Jiuyuan dan Dian. Itu adalah kitab alkimia yang ia susun selama hidupnya sebagai Kaisar Pil Jiuyuan di kehidupan kelima setelah menjelajahi langit dan dunia, tiap benua, tiap alam. Kitab ini bisa dibilang sebagai pencapaian terbesar sepanjang sejarah. Kitab alkimia ini dibagi menjadi 9 jilid dan pernah dianggap sebagai kitab alkimia nomor 1 di seluruh langit dan dunia. Isinya bukan hanya perubahan alkimia selama puluhan ribu tahun, tetapi juga intisari dari para alkemis hebat zaman dahulu, termasuk beberapa kitab suci dan peninggalan suci yang digabungkan menjadi satu. Bisa dikatakan, mencakup segalanya. Bukan hanya tindakannya yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan Jiuyuan dan Dian yang ia susun pun tak tertandingi oleh kitab manapun. Untuk dunia alkimia, bukan hanya dunia biasa, bahkan dunia para dewa pun tak ada yang bisa menandingi dia. Satu-satunya orang yang mungkin bisa menandinginya,
mungkin hanya ayahnya sendiri, kaisar dewa tertinggi. Inilah kepercayaan diri Qin Yang. Faktanya, bukan hanya di kehidupan kelimanya ia menjadi kaisar Pil Jiuyuan. Di kehidupan keenam, sebagai kaisar agung pemurni langit, Great Emperor of Refining Heaven, ia menyusun kitab 1000 artefak, Myriad Artifacts Book, yang menjadi kitab impian bagi semua penempa senjata. Di kehidupan ketujuh, ia adalah orang suci tertinggi dari penyegel, The Most Holy of Confinement, dan jejak-jejak formasi yang ia ciptakan, dikombinasikan dengan warisan para pendahulu, telah menjadi karya klasik yang dimuliakan dan disegel oleh tak terhitung ahli formasi sebagai kitab suci. Seorang pendekar mungkin tidak dapat menguasai segalanya dalam satu kehidupan, tetapi yang Qin Yang alami adalah 9 kehidupan, dan setiap kehidupan ia dedikasikan sepenuhnya pada satu bidang hingga mencapai puncaknya. Kitab Pil, dan Shu, teknik formasi, teknik senjata, bahkan teknik tubuh, teknik jiwa, dan teknik pedang, hanya untuk 6 bidang ini saja, ia menghabiskan 6 kehidupan untuk menyempurnakannya secara mutlak. Ini adalah bentuk ketekunan dan obsesi yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Namun baginya sekarang, semua itu adalah eksistensi yang sangat berharga. Jiuyuan dan Dian mungkin tidak lagi utuh di dunia saat ini, tetapi dirinya adalah dandian hidup yang berjalan. Kompetisi pun terus berlanjut. Qin Yang tetap duduk di gazebo dan tidak ikut menonton pertandingan. Shen Tianchen pasti akan menang, hal itu tidak perlu diragukan. Namun saat ini, kenangan dalam benaknya sedang bergolak. Saat ini, seni spiritual utama yang sedang ia latih adalah tubuh paduan Yin dan Yang, Holy Body of Yin and Yang, yang telah mencapai tingkat ketiga. Tubuh paduan Yin dan Yang terdiri dari 8 tingkat, dan seni tubuh ini cocok untuk para pendekar di 4 alam roh. Dan justru karena melatih seni tubuh ini, kecepatan kultivasinya menjadi terhambat. Namun saat ini, ketika pikiran Qin Yang sedikit bergeser, ia menyentuh kembali ingatan kehidupan keenamnya sebagai Kaisar Pil Jiuyuan, dan secara bersamaan menyentuh mutiara pengukuh dewa, Conferred God Orb, di dalam pikirannya yang selama ini belum pernah aktif. Manik pengukuh dewa dikabarkan memiliki kekuatan untuk menyegel langit dan bumi, dan menghancurkan seluruh dewa. Manik ini dahulu diberikan oleh ayahku, namun sejak saat itu, tidak menunjukkan perubahan apapun. Kecuali saat gerbang bintang kehidupannya direbut dan ingatan kehidupan kesembilannya yang tersegel muncul sekaligus, tidak ada lagi gerakan lainnya. Dan kini, untuk kedua kalinya, Qin Yang duduk diam saat ini, tidak bergerak sama sekali. Tian Dongxian juga menyadari bahwa saat ini, aura di tubuh Qin Yang tampak benar-benar berbeda, dan ia melihat sekeliling dengan hati-hati. Yun Xuanger dan Ye Ziqing berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tubuh Qin Yang masih tidak bergerak. Namun di dalam pikirannya, terjadi perubahan yang mengguncang dunia. Tubuhnya seakan muncul di puncak gunung, setinggi 10.000 zhang dalam sekejap. Di puncak gunung tinggi itu, berdiri sebuah sosok dengan gagah, mengenakan jubah hitam, rambut panjangnya diikat ke atas, dengan sehelai rambut menjuntai di depan dahinya. Dan wajah yang agak lembut itu, jika dilihat lebih dekat, memiliki daya pikat tersendiri, namun saat ini dipenuhi dengan ekspresi gigih dan tegas. Menggenggam pedang di tangan, satu ayunan pedang mengarah ke langit. Tidak ada yang lebih mengenal sosok itu selain Qin Yang sendiri. Dialah Kaisar Dewa tertinggi, Mu Yun. Qin Yang melihat sosok itu, tubuhnya bergetar pelan. Tebas! Sosok itu berteriak dan mengayunkan pedangnya, ruang antar dunia hancur sepenuhnya, dan penghalang ruang tak terhitung jumlahnya hancur pada saat itu juga. Buka! Sekali lagi, ruang yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan terhubung satu sama lain. Pegunungan, bumi,
aliran air, dan langit, semuanya berkumpul dan menjadi satu. Ini adalah membentuk sesuatu yang benar-benar baru. Sejak kecil, Qin Yang telah mendengar ibunya, kakeknya, pamannya dan yang lainnya menceritakan tentang kebesaran ayahnya yang tak tertandingi. Ia telah membayangkan bagaimana rupa momen ini berkali-kali. Namun kini, ia benar-benar melihatnya. Lebih mengguncang dari semua dugaannya. Inilah Kaisar Dewa tertinggi, setiap gerakannya mengubah warna dunia. Setiap langkahnya, langit ada di bawah telapak kakinya. Qin Yang tak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya erat-erat. "Ayah!" Qin Yang berseru dengan penuh emosi. Namun sosok itu tetap tidak bergerak. Melangkah menembus kekosongan, sosok itu tiba-tiba menghilang. Namun, saat sosok itu menghilang, seberkas cahaya turun dan menyelimuti tubuh Qin Yang. Dalam sekejap, kekuatan besar melingkupi tubuh Qin Yang. Lautan spiritual dalam tubuhnya mendidih, platform spiritualnya berkembang, dan roda spiritualnya meluas tanpa henti. Dari roda spiritual kelima, mulai merambah ke platform spiritual keenam, lalu muncul roda spiritual keenam. Namun tidak berhenti di situ. Roda ketujuh, roda kedelapan, roda kesembilan. Dalam satu tarikan napas, 4 roda spiritual muncul sekaligus. Saat ini, dalam tubuh Qin Yang, 9 lautan spiritual, 9 platform spiritual, dan 9 roda spiritual saling berinteraksi dan menguatkan. Dan, tidak hanya itu. Ke-9 roda spiritual itu tidak hanya menghubungkan lautan spiritual dan platform spiritual, tetapi juga terhubung erat dengan 9 gerbang. 9 roda spiritual terus berkembang dan menyebar, melingkupi seluruh tubuh. Roda spiritual itu lebih seperti cakra. Di tubuh Qin Yang, ratusan pembuluh darah, di lengan dan kakinya, pusaran lautan spiritual, dan platform spiritual yang terbentuk, semuanya berubah total. Tubuh paduan Yin dan Yang juga berkembang bertingkat-tingkat. Melampaui tingkat keempat hingga mencapai kesempurnaan tingkat kelima. Saat ini, tubuhnya mengalami transformasi besar. Tak ada yang tahu lebih baik dari Qin Yang, betapa sulitnya membentuk tubuh paduan Yin dan Yang. Di kehidupan ke-8, ia dikenal sebagai Kaisar Agung Tongtian, juga dikenal sebagai Tidi. Tubuh paduan pemisahan Yin dan Yang adalah teknik tubuh yang ia ciptakan sendiri saat menjadi Kaisar Tubuh. Ini adalah teknik Taijutsu yang dirancang khusus untuk para pendekar di 4 alam spiritual, dimulai dari alam tingkat ke-8 dan platform spiritual. Namun selama ini, ia berlatih dengan sangat hati-hati. Jika sedikit saja lengah, latihan tubuh paduan Yin dan Yang itu bisa gagal total. Tapi kini, seberkas cahaya dari manik pengukuh dewa turun langsung dari langit, yang langsung mendorongnya ke tingkat ke-9 alam roda spiritual, dan tubuh paduan Yin dan Yang-nya mencapai kesempurnaan tingkat kelima. Ini sungguh luar biasa. Mencapai tingkat kelima tubuh paduan Yin dan Yang tidak hanya membuat pertahanan tubuhnya sangat kuat, tapi juga bisa mengandalkan kekuatan tubuh dan aura yang telah ditempa oleh tubuh paduan itu untuk meluncurkan serangan yang sangat kuat. Luar biasa! Saat ini, Qin Yang membuka matanya dan melihat tangannya. Di bawah permukaan kulit, arus udara Yin dan Yang berputar silih berganti, seolah siap keluar kapan saja. Inilah aura hasil transformasi tubuh paduan Yin dan Yang yang bisa digunakan sebagai senjata serangan menggunakan udara spiritual. Pedang Yin. Dengan ayunan telapak tangan Qin Yang, sebilah pedang panjang hitam muncul di tangannya. Pedangnya sepanjang 3 kaki, dengan gagang, seolah-olah tangan Qin Yang adalah bagian dari gagangnya. Aura hitam pekat terkondensasi bersama dengan pedang panjang itu.
Qin Yang menatap pedangin itu dan mengangguk puas. Pedangin adalah bentuk serangan terkondensasi paling sederhana di tingkat kelima. Namun meski serangan paling sederhana, kekuatannya sangat luar biasa. Qin Yang benar-benar ingin mencari lawan saat ini untuk mencoba kekuatannya. Tuan! Tuan! Melihat Qin Yang bangun, Ye Ziqing dan Yun Xuang-er pun menghela napas lega. Tuan muda telah mencapai tingkat ke-9 alam roda spiritual. Bagaimanapun juga, Tian Dongxian berada di tingkat ke-7 alam bela diri bumi. Meskipun Qin Yang tidak menunjukkan kekuatannya secara langsung, indera tajamnya masih bisa merasakannya. Ya. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er sampai tidak bisa berkata-kata. Naik 4 tingkat dalam satu tarikan napas. Yang paling mengejutkan adalah Qin Yang tidak mendapatkan kekuatan itu melalui warisan seperti mereka. Ia hanya duduk di sini seharian dan langsung naik tingkat. Padahal, mereka tidak tahu bahwa warisan yang diterima Qin Yang jauh melampaui apa yang pernah mereka alami. Bahkan Qin Yang sendiri sedikit bingung tentang hal ini. Apa pertandingannya sudah selesai? Sudah, Shen Tianxian menang. Ye Ziqing mengangguk menjawab. Seperti yang diduga. Qin Yang bangkit dan tersenyum tipis. Kalau begitu, saatnya keluarga kerajaan Sheng Yue memenuhi janjinya. Tuan muda, Tuan Shen sudah menunggu cukup lama. Tian Dongxian memberi hormat saat ini. Oh! Qin Yang melihat keluar paviliun, 2 sosok berdiri diam di sana. Itu adalah Shen Tianchen, dan satu lagi adalah Shen Wenxuan. Tuan muda Qin! Shen Tian melihat ke arah Qin Yang dan memberi salam dengan hormat. Selama setengah jam hari ini, beberapa teknik alkimia yang dijelaskan Qin Yang benar-benar membuatnya tercengang. Terlebih lagi, Qin Yang langsung menunjukkan kesalahan dalam tekniknya. Ia bisa memastikan ini adalah pertemuan pertama mereka. Mungkinkah hanya dengan melihat satu kali, Qin Yang langsung tahu kelemahannya? Dan kemudian menggunakan teknik dari kitab alkimia misterius untuk memperbaiki kesalahan puluhan tahun hanya dalam sekejap? Itu sungguh mengerikan. Tuan Shen, kapan Kaisar Sheng Ming akan memenuhi janjinya? Sekarang juga. Shen Tian berkata dengan sopan, Tuan muda Qin, silakan ikut dengan saya. Qin Yang mengangguk, lalu melihat ke arah Shen Wenxuan yang berdiri di sebelah Shen Tianchen, dan berkata dengan senyum tipis. Shen Wenxuan, selama 10 hari ke depan aku masih berada di kerajaan Sheng Yue, kamu bisa mengikutiku kapan saja. Namun, jika aku sudah meninggalkan Sheng Yue Shangguo, dan kamu baru ingin berguru padaku, maka tidak ada lagi kemungkinan. Begitu kata-kata ini keluar, Shen Tian terkejut. Apa yang sedang terjadi? Shen Wenxuan berkata dengan sopan pada saat itu. Terima kasih, Tuan muda Qin, karena telah menyelesaikan masalah ayah saya hari ini. Tapi saya sudah menjadi murid ayah saya, mengganti guru adalah bentuk ketidaksopanan, dan bahkan merupakan tindakan yang tidak berbakti. Shen Tianxian semakin terkejut. Sepertinya Qin Yang dan Shen Tianxian pernah bertemu sebelumnya. Beberapa hari terakhir ini dia sibuk mempersiapkan pertarungan dengan Qian Zai Yuan, jadi dia tidak tahu tentang pertarungan antara Shen Tian dan Qian Xiamo. Tampaknya ada sesuatu yang telah terjadi dan dia tidak mengetahuinya. Aku sudah memberimu kesempatan. Soal bagaimana kamu memilih, itu terserah padamu. Qin Yang tidak banyak bicara, dan langsung pergi. Shen Tianxian memimpin jalan, dan beberapa sosok perlahan muncul di luar sebuah istana. Yang mulia sedang menunggu Tuan muda Qin di dalam, saya akan menunggu di sini. Baik. Qin Yang menaiki tangga satu persatu dan memasuki istana. Shen Tianxian kini menarik Shen Wenxuan ke samping. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Melihat putranya,
Shen Tianxian berkata dengan wajah serius, menerimamu sebagai murid? Qin Yang ingin menerimamu sebagai murid? Ayah, Tuan Qin hanya bercanda. Shen Wenxuan menjawab dengan senyum ringan. Bercanda? Shen Tian berkata dengan serius, kamu tahu bagaimana aku mengalahkan Qian Diyuan? Ayah ahli dalam alkimia, tentu saja bisa mengalahkannya. Omong kosong. Shen Tian mendengus dan berkata, itu karena Qin Yang. Anak itu, meskipun usianya baru 16 atau 17 tahun, isi kepalanya jauh melampaui ayahmu ini. Aku sudah menyelidikinya. Anak ketiga dari keluarga Qin di kota Lingyun, Kekaisaran Beiming, dulunya adalah prajurit bintangnya menonjol, tapi gerbang bintangnya dirampas. Shen Tian berkata serius, tapi dia tidak mati. Sejak saat itu, dia sepenuhnya terlahir kembali. Dalam waktu setengah tahun saja, dia menjadi tokoh terkenal di Kekaisaran Beiming. Bahkan membuat Changsu tunduk padanya. Changsu? Shen Wenxuan terkejut dan berkata, Marshal Changsu? Bagaimana mungkin, bukankah dia tokoh dari 90.000 tahun lalu? Banyak hal telah terjadi di luar yang tidak kamu ketahui belakangan ini. Shen Tian berkata serius, Wenxuan, kamu adalah putraku yang paling cemerlang. Meskipun kerajaan Sheng Yue adalah salah satu dari 7 kerajaan besar, pada akhirnya, ayahmu ini hanyalah alkemis tingkat 5. Kalau ada kesempatan, kamu harus pergi keluar. Dunia luar adalah dunia untukmu. Benua Jiuyo, wilayah pinggirannya dikendalikan oleh negara-negara perbatasan dan kerajaan Xiang, tapi itu hanya pinggiran. Shen Wenxuan bertanya dengan terkejut, Ayah, maksudmu? Benar, benua Jiuyo dikelilingi oleh negara-negara dari segala arah, tapi sebenarnya, di tengah, tempat yang dikelilingi oleh seluruh pegunungan Jiuyo, disebut Tanah Jiuyo. Tanah Jiuyo adalah inti dari seluruh benua Jiuyo. Di sana terdapat banyak sekte, dan 4 sekte besar menguasai urat nadi semua sekte. Tanah Jiuyo adalah surga bagi para pejuang, sekaligus neraka. Ayah berharap kamu pergi ke sana. Shen Tian berkata dengan serius. Melihat ekspresi serius ayahnya, Shen Wenxuan sedikit tertegun. Ini pertama kalinya ayahnya bicara dengan serius tentang dunia luar seperti ini. Ayah, maksudmu aku harus berguru padanya? Shen Wenxuan sedikit bingung. Benar. Shen Tianxian menepuk bahu Shen Wenxuan dan berkata lagi, ayah belum pernah melihat pengetahuan seperti yang dimiliki pemuda ini. Hanya berbincang selama setengah jam sudah cukup untuk membuat ayahmu bisa mengalahkan Qian Diyuan dan memberiku pencerahan. Itu pun, bahkan alkemis tingkat 9 mungkin tidak bisa melakukannya. Selain itu, Changsu bersedia mengikutinya, dan Master Jiang Rong juga sangat sopan padanya. Menurutmu kenapa? Karena mereka menilai bakat Qin Yang. Shen Wenxuan merasa hatinya bergetar saat itu. Benar juga, hanya seorang anak muda berusia 16 atau 17 tahun, tapi bisa membuat 2 tokoh besar begitu menghormatinya. Saat ini, jika Changsu berada di sini, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Bukan karena dia kagum dengan bakat Qin Yang, karena dia sendiri tidak layak untuk menilai bakat Qin Yang. Melainkan karena dia benar-benar takut dan hormat pada Qin Yang. Lagi pula, sejak zaman kuno, siapa yang bisa mengalami 9 kehidupan di 9 dunia? Selain Qin Yang, sepertinya tak ada yang lain. Dengarlah kata ayahmu, bergurulah padanya. Mungkin dia bisa membawamu ke Jiuyo, atau bahkan ke dunia di luar Jiuyo. Shen Wenxuan terlihat sangat serius saat itu. Dia memang telah menyaksikan kehebatan Qin Yang, tapi apakah penilaian ayahnya benar? Namun, sebagai seorang alkemis spiritual tingkat 4,
tentu saja ia juga memiliki hasrat besar terhadap dunia luar. Di mana ujung dari dunia yang luas ini? Menurut legenda, benua Jiuyo dikelilingi oleh lautan tak berujung dan tak ada akhirnya. Para pejuang yang dulu bermimpi menjelajahi dunia tidak pernah kembali. Seperti apa sebenarnya dunia di luar benua Jiuyo? Saat ini, Shen Wenxuan tidak bisa berhenti memikirkannya. Sementara itu, di dalam aula, Qin Yang mengenakan pakaian putih dengan wajah tampan dan sedikit ekspresi malas. Ia berdiri di aula dengan tangan di belakang, memandang sekeliling. Qin Yang. Sebuah suara lirih terdengar. Sheng Minghuang. Qin Yang tersenyum tenang dan memandang pria paruh baya yang muncul di atas tahta. Kurang ajar. Berani sekali kamu memanggil nama asli yang mulia. Teriak seorang kasim dengan suara melengking, belum juga berlutut saat bertemu yang mulia. Cukup. Sheng Minghuang melambaikan tangannya, tersenyum ringan dan berkata, Tuan Muda Qin yang telah banyak membantu hari ini, lupakan saja hal-hal seremonial ini. Sudahlah, jangan sok berwibawa padaku. Qin Yang meletakkan satu tangan di depan tubuhnya dan tersenyum ringan. Mana Tianyuan Lingjingnya? Bawa ke sini. Sheng Minghuang tak terburu-buru, memandang Qin Yang dengan seksama, lalu berkata sambil tersenyum tipis, Qin Yang, belum genap 17 tahun, putra ketiga keluarga Qin dari kota Lingyun, Kekaisaran Beiming. Gerbang bintangnya dirampas, namun selamat secara ajaib dan bangkit dari sana. Memenggal putra surga, mengguncang Beiming, membantai para penguasa 4 kekaisaran besar, bahkan membunuh 3 generasi dari keluarga kerajaan Lingyang, salah satu dari 7 kerajaan besar, beberapa hari lalu. Boleh kamu ceritakan padaku, apa yang membuatmu bisa berkembang begitu cepat? Ada nada penghakiman dalam tatapan Sheng Minghuang. Qin Yang tampak tenang. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan menanyakan hal itu. Qin Yang tersenyum santai. Kamu hanya menebak 2 kemungkinan. Pertama, aku diambil alih oleh monster tua, tubuh ini milikku, tapi jiwanya milik orang lain. Kedua, ada seorang kakek sakti hidup di benakku, mengajariku siang dan malam. Qin Yang menatap mata Sheng Minghuang yang sedikit terkejut, lalu tersenyum ringan. Sayangnya, keduanya tidak sesuai denganku. Kalau aku benar-benar diambil alih oleh monster tua, mengapa aku masih begitu peduli pada keluargaku? Kalau ada figur Tianzun hidup dalam pikiranku, bukankah itu sangat bertentangan dengan perubahan kepribadianku? Jadi, kamu salah dalam 2 hal itu. Dan kalaupun salah satunya benar, menurutmu, apakah aku akan membiarkanmu hidup? Kurang ajar. Berani sekali. Di kiri dan kanan Sheng Minghuang, dari balik bayangan, puluhan sosok muncul dengan aura membunuh. Sheng Minghuang, kenapa begitu marah? Tiba-tiba suara tawa terdengar, dan sosok gelap muncul di sisi Qin Yang saat itu juga. Kalau ingin bicara dengan tuanku, bicara baik-baik, dan singkirkan orang-orang bayanganmu itu. Ucapan Changsu menggema, dan aura martial surgawi mulai menyebar perlahan. Jangan bersikap kasar. Sheng Minghuang menatap sekeliling dan menghardik dengan suara dalam. Meskipun ia berada di tingkat 4 dari ranah Tianwu, dan Changsu hanya tingkat 1, memang secara level ia berada di atas Changsu. Namun, Changsu dahulu adalah sosok terkuat yang pernah berdiri di puncak benua Jiuyo. Meskipun ada selisih 3 tingkat, menghadapi Changsu, Sheng Minghuang tidak ingin mencari masalah. Terlebih lagi, di balik semua itu, tangan Qin Yang yang berada di belakang punggungnya sedang menggenggam sebuah patung kecil. Patung itu adalah senjata spiritual yang telah membunuh Yang Yong, dan di tangan Qin Yang, benda itu seperti senjata kelas surgawi yang sangat berbahaya. Marsekal Changsu Junior ini mohon maaf. Sheng Minghuang berdiri saat ini dan memberi hormat.
Changsu sekarang memang telah jatuh ke alam Tianwu, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa jika ia kembali keluar dari pengasingannya, ia tidak akan mencapai kembali puncak kekuatannya? Yang terbaik memang tidak mencari musuh dari orang seperti dia. Lingyang Xiangguo adalah contoh terbaik dari akibat memusuhi orang yang salah. Kamu masih bisa bernafas rupanya, bocah. Changsu berdiri di samping Qin Yang dan tak berkata lebih lanjut. Sudahlah, siapa aku dan apa yang terjadi, tak perlu ditebak, kalian tidak akan bisa menebaknya. Qin Yang berbicara dengan tenang, Tianyuan Lingjing, berikan saja padaku. 10 hari lagi, akan aku kembalikan. Sheng Minghuang tersenyum pada saat itu. Tuan Qin Yang, mengapa tergesa-gesa? Ia tertawa kecil. Aku ingat kamu pernah berkata, jika aku meminjamkan Tianyuan Lingjing padamu, kamu akan memenuhi satu permintaanku? Mendengar ini, Qin Yang sedikit terkejut. Ia menggelengkan kepala sambil tersenyum, kelihatannya, kamu cukup tahu dengan berita. Tapi sepertinya, aku sudah membantu Shen Tianshen menang melawan Qian Zaiyuan dan sudah menyetujui satu syarat darimu. Itu tidak dihitung. Sheng Minghuang tersenyum tipis. Sheng Minghuang, jangan tak tahu malu. Changsu mendengus. Lupakan saja, katakan permintaanmu. Qin Yang berbicara dengan santai. Sheng Tianyan, kemarilah. Sheng Minghuang melambaikan tangannya. Seorang pemuda, berusia sekitar 20 tahun, berjalan perlahan ke depan, memandang semua orang dengan tenang. Tuan Qin Yang, ini adalah salah satu pangeran penerusku, bernama Sheng Tianyan. Permintaanku adalah agar kamu membantu Sheng Tianyan melewati ujian putra pilihan surga dan berhasil bergabung dengan salah satu dari 4 sekte besar. Mendengar ini, Changsu langsung mencibir, Sheng Minghuang, kamu benar-benar berani. Melewati ujian putra pilihan surga dan bergabung ke dalam 4 sekte besar? Benar. Sheng Minghuang menatap Qin Yang. Itu permintaanku, dan kamu bilang akan memenuhi satu permintaan. Tak masalah. Qin Yang tersenyum ringan. Tuan muda. Changsu mulai cemas. Tuan muda, kamu mungkin belum tahu. Ujian putra pilihan surga ini diadakan oleh 36 negara perbatasan khusus untuk memilih murid bagi sekte-sekte di tanah Jiuyo. Penilaiannya sangat berbahaya, dan setiap ujian dilakukan di lokasi yang berbeda, sulit diprediksi. Di benua Jiuyo, kekuatan nasional tertinggi adalah negara-negara perbatasan, 36 negara yang berdiri di atas ratusan kerajaan dan ribuan kekaisaran. Ujian ini mengumpulkan talenta terbaik dari seluruh benua, dari berbagai negara. Kalau begitu, semakin menarik. Qin Yang tersenyum tenang. Ujian kebanggaan surga hanya untuk memilih murid bagi sekte Jiuyo. Aku penasaran, setelah sekian lama, seperti apa ujian itu sekarang? Mendengar itu, Changsu tak berani bicara lebih banyak. Qin Yang sudah memutuskan, dia tak bisa melarang. Namun, ia tetap khawatir. Karena selain sangat kompetitif, ujian ini juga penuh dengan bahaya. Semua kekuatan besar, termasuk keluarga tersembunyi dan kerajaan kuno, akan terlibat dalam ujian ini. Bagaimana jika saat Qin Yang ikut, dan seseorang mengenalinya? Itu bisa membawa bencana besar. Kalau begitu, kapan ujian putra pilihan surga dimulai? 6 bulan lagi. Kalau begitu, setelah 6 bulan, carilah aku di Kekaisaran Beiming. Qin Yang berkata pada Sheng Minghuang sambil mengibaskan tangannya. Berikan padaku Tianyuan Lingjing itu. Sheng Minghuang melambaikan tangannya, dan sebuah cermin kuno terbang ke arah Qin Yang. Qin Yang menangkapnya tanpa basa-basi, menimbang-nimbang sebentar, lalu berbalik dan pergi. Ayah,
apakah ayah benar-benar percaya pada Qin Yang ini? Sheng Tianyan bertanya dengan ragu. Mata Sheng Minghuang berkilau tajam dan ia tersenyum. Dalam waktu kurang dari setahun, perubahan yang begitu drastis. Jika bukan karena tubuhnya diambil alih, atau karena memiliki monster dalam tubuh, maka hanya ada satu kemungkinan. Apa itu? Warisan! Sheng Minghuang menjawab mantap. Di atas benua Jiuyo, ada banyak legenda. Banyak orang yang mengalami bencana, jatuh dari tebing, tersambar petir, lalu mengalami mutasi dan menjadi tokoh luar biasa. Anak itu sangat mungkin mendapat semacam warisan. Dan melihat sikap Changsu, mungkin dia mewarisi kekuatan dari Raja Nether yang dulu. Sheng Tianyan terkejut, matanya berbinar. Kalau begitu, mengapa kita tidak? Kalau kamu ingin mati, jangan mengajak aku. Sheng Minghuang memotongnya cepat. Marsekal Sheng Hui, leluhur kita, adalah eksistensi kuat di alam transformasi dewa, tapi dia hanyalah satu dari 9 marsekal di bawah Raja Nether. Bayangkan betapa dahsyatnya 7 Raja Kaisar Jiuyo lainnya. Belum lagi Raja Mingyuan sendiri. Kalau benar Qin Yang mewarisi kekuatan Raja Nether, kita hanya bisa berteman dengannya, bukan menjadi musuh. Apa kamu tidak melihat bagaimana para ahli alam Tianwu pun menunjukkan rasa takut dan hormat padanya? Takut. Hormat. Sheng Tianyan merasa penasaran, bagaimana bisa seseorang di usia semuda itu membuat orang-orang yang pernah berdiri di puncak dunia menunjukkan rasa takut? Jangan coba-coba. Sheng Minghuang memperingatkan. Atau kita akan membawa kehancuran bagi kerajaan Sheng Yue. Anak ini mengerti. Beberapa hari ke depan, kirim orang untuk melindungi keselamatan Qin Yang. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Tapi ayah, Changsu sudah ada di sana, apa masih perlu kita lindungi? Sheng Minghuang tersenyum. Tentu saja tidak perlu. Tapi kita perlu menunjukkan sikap bahwa kita menghargainya. Anak ini mengerti. Sheng Tianyan pun pergi. Sheng Minghuang berdiri di aula utama, mengingat perkataan ayahnya. Dulu, Marsekal Sheng Hui, salah satu dari 9 Marsekal, adalah yang paling tak mencolok. Namun ke-9 Marsekal adalah orang-orang kepercayaan Raja Mingyuan Jiang. Suatu hari, saat mabuk, raja itu berkata bahwa ia akan kembali suatu saat nanti. Seluruh hidupnya, Marsekal Sheng Hui mencoba memahami makna kalimat itu. Akhirnya ia mendapat 2 kemungkinan. Orang yang akan kembali itu mungkin Venerable Qing Yun, guru dari Raja Mingyuan Jiang, sekaligus dekan Tianshen. Atau yang lebih mengerikan, Kaisar Jiuyo yang selama ini ditunggu-tunggu. Siapapun itu, keduanya merupakan eksistensi yang tidak terbayangkan. Sheng Minghuang menatap keluar aula. Bayangan Qin Yang sudah menghilang. Tidak mungkin, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Suara itu menghilang perlahan, mengambang di udara. Tuan muda, sepertinya tidak bijak mengikuti ujian putra pilihan. Di luar aula utama, Changsu menatap Qin Yang dengan tulus, bagaimana jika identitas Anda terbongkar? Terbongkar? Kamu tidak bicara, aku tidak bicara, siapa yang tahu? Qin Yang tersenyum ringan. Lagi pula, siapa juga yang akan percaya? Changsu masih terlihat sedikit khawatir saat ini. Bagaimanapun, identitas Qin Yang, bahkan setelah puluhan ribu tahun, masih dikenang oleh orang-orang di benua Jiuyo. Tuan muda Qin! Sebuah sosok muncul di depan Qin Yang dan Changsu saat ini, itu adalah Shen Tianchen. Shen Tian membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan senyum. Tuan muda Qin, sebelumnya anakku benar-benar buta dan menolak kebaikan Anda. Sekarang, ia bersedia menjadi murid Anda.
Shen Tian berbicara dengan penuh hormat. Oh, Qin Yang memandang Shen Wenxuan. Apa sudah benar-benar dipikirkan? Ya. Shen Wenxuan mengangguk mantap. Bagus. Qin Yang melanjutkan, mulai hari ini, kamu ikut bersamaku. Begitu kata-kata Qin Yang terucap, ia langsung beranjak pergi. Cuma begitu saja? Shen Wenxuan terlihat sangat kaget. Biasanya, menjadi murid seseorang adalah hal yang sakral, bukankah seharusnya ada upacara? Ikuti aku baik-baik. Kelak, kamu akan terkenal di benua Jiuyo. Qin Yang berkata dengan ringan. Tapi ingat, sebagai seorang alkemis, ketenaran bukanlah tujuan utama. Penjelajahan dan pemahaman tanpa henti terhadap alkimia, itulah yang terpenting. Setelah mengatakan itu, Ye Ziqing, Yun Xuanger, dan yang lainnya mengikuti Qin Yang kembali ke penginapan. Tuan muda, tentang para mata-mata itu. Abaikan saja. Sheng Minghuang justru takut aku akan kabur. Yang ia khawatirkan sebenarnya adalah, kalau ada orang lain yang merebut Tianyuan Lingjing. Qin Yang kembali ke kamarnya dan berkata, selama 10 hari, jangan ganggu aku. Kalian boleh melakukan apa saja. Baik. Changsu membungkuk hormat dan berdiri di depan kamar Qin Yang tanpa bergerak. Di dalam ruangan, Qin Yang duduk bersila. Dengan patung lapis lazuli di tangannya, batu sifang tertanam di dalam patung, memancarkan kilatan keberuntungan. Tianyuan Lingjing muncul di tangannya. Qin Yang menatap Tianyuan Lingjing dan patung itu dalam diam. Perlahan, dia melambaikan tangannya dan meletakkan Tianyuan Lingjing di tempat tidur. Patung diangkat, dan cahayanya menyinari Tianyuan Lingjing. Perlahan, gambar dari patung itu mulai muncul di dalam Tianyuan Lingjing. Qin Yang menghela napas pelan. Peta Jiuyo Sheji sudah begitu lama. Perlahan, batu sifang keluar dari mulut patung dan jatuh ke Tianyuan Lingjing. Pada saat itu, batu itu mulai mencair seperti lilin, menetes dan menyebar ke seluruh permukaan Tianyuan Lingjing. Cahaya mulai muncul di dalam Tianyuan Lingjing. Qin Yang duduk diam tanpa bergerak, memandangi batu yang mencair itu selama 10 hari penuh. Pada malam hari di hari ke-10. Berhasil! Dengan satu sapuan tangan, batu sifang mencair sepenuhnya di atas Tianyuan Lingjing dan mengeras menjadi sebuah gulungan gambar yang muncul di tangan Qin Yang. Gulungan itu memancarkan cahaya samar, kuning keemasan. Di atasnya tergambar gunung, air, langit, bumi, semuanya lengkap. Terlihat seperti kitab kuno yang telah disimpan selama puluhan ribu tahun. Gambarnya sederhana, tidak mencolok, tapi sangat hidup dan mendalam. Qin Yang terpesona, menatap gulungan itu. Peta Jiuyo Sheji. Qin Yang mengangkat gulungan itu, jelas terlihat sangat gembira. Meski ia telah hidup sebanyak 9 kehidupan, hampir tidak ada yang bisa menggoyahkan emosinya. Tapi, peta Jiuyo Sheji ini berbeda. Bahkan saat dia masih menjadi Kaisar Jiuyo, dia belum berhasil mengungkap rahasia yang terkandung di dalamnya. Kini, saat memulai kembali, tentu ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Cerak. Tiba-tiba, pintu terbuka sedikit. Qin Yang mengernyitkan dahi. Siapa? Qin Yang berkata datar. Bukankah sudah kubilang, jangan ganggu selama 10 hari? Aku, orang yang akan membunuhmu. Sebuah sosok berpakaian hitam, dengan pedang panjang, langsung menerjang ke arah Qin Yang. Membunuhku? Apa kamu layak? Qin Yang dengan mudah merasakan kekuatan orang itu, tingkat pertama alam jiwa. Tapi mungkin si pembunuh tak tahu bahwa Qin Yang bukan lagi di level kelima alam roda roh. Pergi! Dengan bentakan rendah, Qin Yang melayangkan tinju.
tinju itu tidak mengandung serangan spiritual apapun. Tapi tubuhnya yang ditempa dengan tubuh paduan yin dan yang telah mencapai tingkat kelima. Kekuatan pukulannya jauh melampaui pejuang alam jiwa biasa. Boom! Tinju bertabrakan langsung dengan pedang roh. Suara retakan rendah terdengar dan Qin yang sedikit mundur. Sosok penyerang itu pun terhenti. Bagaimana bisa? Terdengar suara kaget. Oh, ternyata kamu, Qian Shemo. Qin yang tersenyum tipis. Kenapa? Rencanamu gagal, lalu kamu datang untuk membunuhku? Qin Yang. Qian Shemo tak membantah saat dikenali. Tahukah kamu, jika aku bisa mengalahkan semua jenius alkimia di dunia, aku bisa mewarisi teknik tertinggi dari Paviliun Shengdan. Saat itu, aku bisa mencapai peringkat kelima dan menjadi nomor 1. Kamu pantas mati karena merusak rencanaku. Namun Qin Yang tetap tenang. Tak perlu berpura-pura lagi. Changsu sudah kamu alihkan, jadi kamu yakin bisa membunuhku. Tapi hari ini, yang akan mati adalah kamu. Qian Shamo kembali menerjang, auranya mengamuk. Tingkat pertama alam jiwa? Masih bukan tandinganku. Qin Yang mendengus. Bahkan ayahmu sendiri pun, kalau datang, akan berakhir dengan kematian. Sombong sekali. Qian Shemo penuh amarah dan langsung menebas dengan pedangnya. Untungnya, ruangan cukup luas, sekitar 100 meter persegi, memberi ruang untuk bertarung. Wajah Qin Yang tetap tenang. Telapak tangannya mulai memancarkan cahaya hitam samar. Dalam sekejap, terbentuk pedang tajam. Pedang yin, tebas. Aura kelam menyapu liar. Qian Shamo merasa tubuhnya tertekan oleh kekuatan gelap yang tak terbendung. Pedang yin itu benar-benar hitam legam, mustahil menebak bahan atau energinya. Sialan! Lengan yang memegang pedang terasa disusupi kekuatan aneh, membuatnya kehilangan kendali. Ini, kekuatan apa sebenarnya? Sebagai ahli alam jiwa, ia seharusnya mampu membaca gerakan spiritual. Namun kini, ia tak mampu memahami serangan Qin Yang sama sekali. Tubuh logam yin dan yang mencapai tingkat kelima, disertai dengan kekuatan aura, darah, dan logam, membuat serangan Qin Yang jauh di atas kelasnya. Bahkan tingkat kedua atau ketiga alam jiwa pun tak sanggup bisa menahan. Mau membunuhku? Bahkan ketua pavilionmu pun harus pulang dengan tubuh yang terluka. Qin Yang maju satu langkah, penuh aura membunuh. Pedang yin menancap lurus ke dada Qian Shamo. Darah muncrat keluar. Plak! Tubuh Qian Shamo jatuh ke lantai. Tuan muda! Tuan muda! Dua sosok wanita cantik berlari masuk, Ye Ziqing dan Yun Xuang-er. Melihat mayat di tanah, dan Qin Yang tak terluka, kedua wanita itu pun menghela napas lega. Di mana Changsu dan Tian Dongxian? Tanya Qin Yang. Keduanya dihadang oleh beberapa orang. Kali ini, musuhnya muncul dengan kekuatan setingkat martial surgawi, berniat membunuh tuan muda. Pembunuhan diam-diam? Ini bukan disebut pembunuhan diam-diam. Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, ini jelas-jelas percobaan pembunuhan. Kalau begitu, jangan diberi ampun. Saat Qin Yang berbicara, ia melangkah maju. Saat itu, suasana di restoran menjadi sangat hening. Serang! Tiba-tiba, beberapa sosok muncul dari kedua sisi koridor. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er, tanpa banyak bicara, langsung menerjang maju. Qin Yang menyusup di antara kerumunan, dan setiap orang yang maju menyerang, ia hadapi tanpa ragu. Mereka terus bergerak hingga keluar dari restoran. Di tengah malam yang sunyi, di jalan yang luas,
Changsu sedang berhadapan melawan dua ahli tangguh dari ranah martial surgawi, 1 melawan 2. Sementara itu, Tian Dongxian dikeroyok oleh beberapa ahli dari tingkat martial bumi, level 3 hingga 5. Saat Qin Yang melangkah keluar dari bangunan itu, Changsu dan Tian Dongxian langsung menjadi gugup. "Tuan, tempat ini terlalu berbahaya. Mohon tunggu di dalam," kata Changsu dengan gugup. "Bam! Bam!" Dari dalam restoran, beberapa sosok terlempar keluar dalam keadaan mengenaskan. "Menunggu?" Qin Yang tersenyum. "Kalau tetap di dalam, mungkin aku sudah lebih dulu dibunuh." Changsu mengumpat pelan. Orang-orang ini berani mencoba membunuh orang di ibu kota kerajaan Shengyue. Apa mereka tak takut pada wibawa kekaisaran? "Kalian, orang-orang dari keluarga Qian, dari pavilion Shengdan, Qian Shamo sudah mati. Bagaimana dengan dalang di belakangnya? Apa tak berani muncul untuk membalas dendam?" Qin Yang menatap dua ahli martial surgawi itu dan bertanya datar. "Apa?" Kedua orang itu berdiri terpaku dan memandang Qin Yang dengan ekspresi ragu-ragu. "Tingkat 9 alam roda roh? Orang ini telah naik tingkat." Keduanya terkejut. Tapi meski Qin Yang sudah mencapai tingkat 9 roda roh, itu tetap saja baru roda roh. Tuan muda mereka, Qian Shamo, bahkan sudah mencapai tingkat 1 alam jiwa. Perbedaan kekuatan ini sangat besar. Bagaimana mungkin Qin Yang membunuh Qian Shamo? Tampaknya, hanya Qian Shamo saja tak mungkin mampu mengerahkan dua ahli ranah martial surgawi. Di belakang kalian, pasti ada dalangnya. Qin Yang berkata lagi, "Apakah itu Qian Diuan?" Mendengar ini, ekspresi kedua ahli martial surgawi itu berubah sedikit, lalu mereka menyerang ke arah Changsu. "Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku akan membuat kalian mati dengan cepat." Dengan sebuah gerakan, patung batu biru kecil muncul di tangan Qin Yang. Patung kecil seukuran telapak tangan itu tampak biasa saja, namun saat ini, ia tampak bergetar di tiup angin. Angin berdesir, dan perlahan, cahaya muncul di tangan Qin Yang. Dari ujung patung itu, muncul aliran udara entah dari mana. Begitu aliran udara itu keluar, ia langsung membentuk sebuah cap telapak tangan. Ukuran cap itu tampak normal, tapi saat Qin Yang mengayunkannya, cap itu seketika membesar hingga setinggi 10 meter, lalu menghantam langsung pada dua ahli martial surgawi itu. Boom! Dalam sekejap, ledakan bergemuruh terjadi, seolah-olah dunia akan runtuh. Cap telapak tangan itu menggenggam kedua ahli martial surgawi itu. "Di mana Qian Diuan?" tanya Qin Yang datar. "Kamu." Kedua ahli itu terdiam penuh keterkejutan. Patung yang tampak biasa itu, dengan cap tangan yang tipis seperti sayap serangga, bisa menahan mereka berdua. Padahal mereka adalah ahli tingkat martial surgawi. "Bocah kecil, lepaskan kami. Pavilion Shengdan bukan tempat yang bisa kamu lawan. Hentikan sekarang juga." Merasa tekanan tak tertahankan, keduanya menggeram. "Melepaskan kalian?" Qin Yang tersenyum ringan, "Orang yang ingin membunuhku tidak akan pernah aku lepaskan." "Tidak mau bicara? Kurasa yang satu ini bisa bicara." Krak. Suara retakan terdengar, dan kedua ahli martial surgawi itu tewas seketika. Melihat ini, Changsu tak bisa menahan diri untuk tak memaki. Ki penciptaan benar-benar menghancurkan segalanya. Tian Dongxian, Ye Jiqing, dan Yun Shuanger pun terkejut. Ini kedua kalinya mereka melihat Qin Yang turun tangan dan langsung menghancurkan ahli tingkat martial surgawi. Metode ini benar-benar mengejutkan. Apa sebenarnya yang tersembunyi dalam patung itu? Kekaisaran Beiming telah menyimpannya selama puluhan ribu tahun tanpa hasil,
tapi Qin Yang bisa menggunakannya dengan mudah. Qin Yang memang selalu misterius. Berani mencari mati. Qin Yang menepuk tangannya dan menatap yang lainnya. Di mana Qian Diwan? Kali ini, tak ada yang berani diam. Tinggal di Pavilion Yuexin. Bagus sekali. Qin Yang kembali menepuk tangannya dan berkata, bunuh semuanya. Seolah sedang minum teh, Qin Yang tak menunjukkan sedikit pun keraguan. Changsu, yang kini bebas, langsung menghancurkan para ahli martial bumi dan ahli tingkat jiwa itu dengan mudah. Qin Yang berjalan perlahan di jalanan. Tak lama kemudian, Changsu dan lainnya menyusul. Tampaknya aku tanpa sadar telah menyinggung Qian Saiyuan dan Qian Xiamo. Paman dan keponakan ini benar-benar. Tuan, itu murni ulah mereka sendiri, kata Changsu dengan tergesa-gesa. Benar juga. Kalau mereka ingin mati, maka harus aku bantu. Di antara alisnya, cahaya dingin melintas. Niat membunuh di mata Qin Yang perlahan berkumpul. Changsu tahu seperti apa kemampuan tuannya dan tak berani banyak bicara. Tak kenal takut? Itu hanya kesalahpahaman orang lain terhadap Qin Yang. Bukan karena dia tak takut apapun, tapi karena identitasnya, orang-orang ini benar-benar mencari mati jika berani menantangnya. Tak membunuh mereka, justru tak adil bagi dunia. Saat itu juga, di dalam pavilion Yuexin, Qian Diwan tampak gelisah. 2 ahli di ranah martial surgawi, ditambah 7 ahli di ranah martial bumi, dan puluhan pengawal di ranah jiwa. Ini sudah kekuatan besar di negeri Sheng Yuxiang. Bagaimana mungkin butuh waktu selama ini untuk membunuh Qin Yang? Saudara Qian, tenang saja. Di sampingnya, seorang pria paruh baya menangkupkan tangan dan berkata sambil tersenyum, orang-orang itu hanya ayam dan anjing lokal. Mereka belum pernah melihat dunia. Mereka menyinggungmu, dan aku, Du Qian, saya jamin bocah Qin Yang itu takkan bisa lolos. Penjaga yang dikirim oleh Yang Mulia, sudah aku tahan semua. Changsu sendirian, tak mungkin bisa menghentikan mereka. Qian Diwan mengangguk, tapi tetap saja tampak resah. Tetap saja terasa mencemaskan jika mereka tak kembali juga. Suruh Qian Xiamo kemari. Tuan! Seorang pengawal masuk sambil gemetar. Tuan muda Qian Xiamo bilang, dia akan membunuh Qin Yang sendiri, merebut kembali Tianyuan Lingjing, dan memulihkan harga dirinya. Apa? Qian Zaiyuan langsung terkejut. Bocah sialan itu, apa dia ingin cari mati? Teriaknya. Kalau ada yang menemukan jejaknya, akan terbukti bahwa kitalah dalangnya. Orang seperti Sheng Minghuang pasti takkan tinggal diam. Yang seharusnya kamu khawatirkan bukan dia. Terdengar ledakan. Dinding dan pintu loteng hancur, dan 4 sosok perlahan muncul. Di sisi Qin Yang, Ye Ziqing dan Yun Xuang-er tampak garang, sementara Tian Dongxian dan Changsu seperti 2 pendekar dewasa dalam masa jayanya. Qin Yang! Qian Saiyuan terkesiap melihat Qin Yang datang. Apa? Terkejut melihat aku masih hidup? Qin Yang tersenyum ringan. Kalau aku masih hidup, kamu pasti bisa menebak bahwa Qian Xiamo sudah mati kan? Begitu kata-kata itu keluar, seluruh tubuh Qian Zaiyuan bergetar. Qian Xiamo, mati. Hancur sudah. Qian Xiamo adalah putra kesayangan kakaknya, dan dengan besarnya kasih sayang sang kakak terhadap Qian Xiamo, kemungkinan besar, meskipun dia adalah adiknya sendiri, dia tidak akan lolos dari hukuman mati. Kamu berani membunuh Qian Xiamo? Kamu cari mati. Qian Saiyuan sangat marah saat ini. Bunuh ya bunuh saja, lalu kenapa? Qin Yang berkata dengan anggun, kalian dulu yang ingin membunuhku. Sejak kapan orang-orang dari pavilion pil suci
jadi sebegitu gilanya. Begitu mendengar itu, Qian Zhaiyuan pun terdiam. Paviliun pil suci gila? Siapa yang sebenarnya gila di sini? Du Qian, bunuh dia? Qian Zhaiyuan berkata dengan suara dalam. Membunuhku? Apa kamu layak? Qin Yang melangkah maju, dan sebelum dia sempat bergerak, Tian Dongxian sudah menyerang lebih dulu. Kekuatan tingkat 7 dari ranah martial bumi langsung meledak. Tian Dongxian adalah pejuang bintang sejati. Bahkan jika lawannya berada di tingkat 8 atau 9 ranah martial bumi, ia masih bisa bertarung. Sedangkan Du Qian hanya di tingkat 7 ranah martial bumi, jelas bukan tandingan Tian Dongxian. Di halaman itu, dua master besar bertarung sengit. Sementara yang lainnya tak berani bergerak. Qian Zhaiyuan pun semakin ketakutan. Qian Shamo sudah mati. Lalu bagaimana dengan dua penjaga ranah martial surgawi yang dia kirim? Terima kasih sudah menonton videonya dan sampai jumpa di episode berikutnya.